Dewa Perang Yelingtian bab 901, 905 melihat pembunuh sedingin es di tangan Yelingtian, semua orang yang hadir tidak bisa menahan napas, dan buru-buru mundur, semua wajah mereka ketakutan, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Senjata, ini adalah pembunuh pamungkas, di mata orang biasa. Senjata api pada dasarnya mewakili kematian, dan tidak ada orang yang tidak takut senjata api. Bangunan itu memiliki kontrol yang sangat ketat atas senjata, kecuali untuk tentara reguler, hanya dapat dijual kembali dari pasar gelap, dan sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk memilikinya. Ketika Yelingtian membasmi keluarga Cao penguasa bawah tanah di Laut Cina Timur, kelompok terakhir dari keluarga Cao elit segera mengeluarkan ratusan senjata api. Alasan mengapa keluarga Cao memiliki kota terbawah adalah karena mereka telah mendominasi dunia bawah tanah Laut Cina Timur selama lebih dari 10 tahun, dan tangan mereka telah lama berada di pasar gelap, namun, mendapatkan sejumlah besar senjata api juga menghabiskan banyak sumber daya keuangan keluarga Cao. Keluarga Cao awalnya ingin mendominasi seluruh Laut Cina Timur dengan senjata itu, tetapi sangat disayangkan bahwa Yelingtian mengambil semuanya. Faktanya, pada saat itu, bahkan jika Yelingtian tidak secara langsung melaporkan situasi kepemilikan senjata api Cao, itu akan menarik tentara reguler untuk menekannya. Daxia pada dasarnya tidak memiliki sikap toleransi terhadap senjata, biasanya hanya tentara di departemen khusus yang boleh membawa senjata. Menurut hukum musim panas hebat, membawa senjata oleh orang biasa adalah kejahatan serius yang dapat dipenjara. Dalam kasus yang parah, eksekusi, secara umum, hanya penjahat paling kejam yang akan membawa senjata, tetapi mereka tidak berani menunjukkan senjata dengan mudah. Tapi sekarang, Yelingtian berani mengambil pistol di siang hari bolong di depan semua orang, karena dia berani melakukannya. Itu berarti dia memiliki keyakinan mutlak pada identitas dan statusnya sendiri. Bahkan jika dia mengeluarkan pistol, tidak ada seorang pun bisa mengendalikan dia. Melihat moncongnya yang hitam, membidik dirinya sendiri, pria gendut yang tadinya masih angkuh tadi langsung layu seketika. Keningnya dipenuhi butiran-butiran keringat seukuran kacang polong, dan wajahnya panik. Adik laki-laki ini ingin mengatakan sesuatu, cepat dan singkirkan pistolnya. Hati-hati benda ini lolos. Pria gemuk itu membungkukkan tangannya ke Yelingtian dan menyunggingkan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Kelompok ini tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mengeluarkan senjata setelah tidak setuju satu sama lain. Pada jarak sedekat itu, jika pihak lain menembakkan senjata, mereka pasti akan menemui jalan buntu. Dia belum cukup hidup, tetapi dia tidak ingin mati seperti ini. Yelingtian mengabaikan kata-kata Fatih, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Dia mendengus dingin. Sejauh ini, kamu masih tidak mau mengaku. Katakan siapa kamu, dan mengapa kamu berpura-pura menjadi veteran Yudehai, berpura-pura memimpin tentara. Menurut hukum Daxia, itu adalah kejahatan baru. Bahkan jika Yelingtian benar-benar menembak dan menyingkirkan pahlawan pertempuran palsu Yudehai, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Jika orang biasa tahu yang sebenarnya, mereka mungkin akan memuji dia untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi sekarang, administrasi arsip staf dan beberapa orang yang datang untuk menangani masalah semua berpikir bahwa Yelingtian menindas orang lain. Wei Lei memang menunjukkan kredensialnya sebelumnya, membuktikan bahwa dia adalah yang kelima kapten harimau kelas, tapi tidak peduli apa, harimau kelas 5 tidak boleh dianiaya begitu saja, orang baik. Sampai sekarang, orang-orang ini masih berpikir bahwa Yelingtian dan Wei Lei yang bersalah. Pria gemuk yang berpura-pura menjadi seorang veteran Yudehai. Setelah mendengar kata-kata Yelingtian, terlihat sangat jelek. Dia mengakui bahwa dia tidak hanya akan menderita, tetapi konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Dalam 10 tahun terakhir, Fatih belum tahu betapa nyamannya dia di Biro Konstruksi Perkotaan dengan koneksi dan kemurahan hatinya. Dia telah menjadi Biro Konstruksi Perkotaan nomor 1, berada di dalam kotak laut. Setiap orang harus memberinya sedikit wajah kurus. Direktur Yu-nya adalah pria besar yang pantas. Meskipun dia terlihat cantik di Guangxi dan memiliki status terhormat,
hanya dia yang tahu bahwa semua yang dia miliki sekarang bergantung pada yang palsu. Identitas datang. Apa yang ingin dilakukan Ye Lingtian sebelumnya adalah mengungkap identitas palsunya, tidak peduli apa, Fatih tidak akan mengakuinya dengan mudah. Setelah kebenaran diketahui semua orang, ini bukan hanya tentang hidupnya sendiri, tetapi juga banyak orang yang akan terlibat, dan orang-orang itu, dia tidak berharga sama sekali. Yang mulia, saya seperti ini, apakah Anda benar-benar ingin menjadi begitu agresif? Wajah pria gemuk itu pucat, ekspresinya seburuk makan kotoran. Apakah saya agresif? Ye Lingtian mengangkat alisnya, mendengus dan mencibir dari lubang hidungnya dan berkata, selama 10 tahun terakhir, Anda telah memperoleh status Anda saat ini hanya berdasarkan menduduki veteran Yudehai. Tidakkah Anda merasa malu? Sekarang, masih adakah wajah yang menyebut saya agresif dibandingkan dengan apa yang dilakukan Fatih? Ye Lingtian mengambil pistol dan mengatakan yang sebenarnya, yang tidak ada artinya sama sekali. Anda tahu, veteran Yudehai, sebagai pahlawan pertempuran, harus dipuja oleh para tetua di kampung halamannya di Yunceng. Tetapi karena pria gendut ini berpura-pura menjadi identitasnya, maka Yudehai harus pergi ke jalan untuk menjual ubi jalar panggang. Betapa memalukan dan kejamnya seorang pahlawan pertempuran. Setiap pahlawan pertempuran harus dihormati oleh rakyat Daxia. Tanpa pertempuran heroik mereka, tidak akan ada kemakmuran Daxia hari ini. Terlebih lagi Yudehai masih seorang prajurit dari Kam Mesin Dewa. Hampir semua orang di Daxia tahu betapa berbahayanya Kam Senji. Tentara Huben di perbatasan barat daya pada awal pertempuran pertama di Lembah Serigala Salju, setelah propaganda Daxia yang disengaja, sekarang berakar dalam di hati orang-orang. Ratusan juta orang tahu apa yang terjadi saat itu, jika bukan karena 800 tentara batalion Senji yang mati yang bertahan selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya memusnahkan pasukan pasokan Prairi Cavalry. Pertempuran akan telah berakhir, kemenangan adalah kemenangan. Tetapi dari 800 tentara batalion Senji yang tewas, hanya tersisa 56 sebagai anggota batalion Senji pada waktu itu. Veteran Yudehai kembali ke kampung halamannya, tetapi dia tidak mendapatkan kehormatan apapun, dan berpura-pura menjadi identitasnya. Kawan, beraninya kamu mengatakan bahwa Ye Lingtian agresif. Ye Lingtian tidak terlalu menyukai Fatih, jadi pertanyaannya langsung mengarah ke hatinya. Fatih sangat marah ketika ditanya, dan berkata dengan kejam, bisakah kamu gendalikanku? Jangan pikir kamu bisa menakutiku dengan menembakkan pistol. Mungkin itu hanya pistol mainan. Ye Lingtian tidak menjelaskan pertanyaan ini, tetapi itu benar. Untuk memindahkan moncongnya langsung ke samping, lalu tarik pelatuknya. Jadi, percikan api ditembakkan ke segala arah. Peluru menembus ruangan, hampir menembus dinding, dan udara yang dalam muncul, dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat. Untuk sesaat, penonton terkejut, sekeliling menjadi sunyi. Dan semua orang tanpa diduga, Ye Lingtian benar-benar berani menembak. Ye Lingtian melirik Fatih, melangkah maju, mengarahkan moncong panas ke dahinya, dan bertanya dengan tajam, apakah Anda ingin mengatakannya? Atau tidak? Pipi menembak ke dinding di belakang, lubang peluru, jarum jatuh terdengar. Selama orang biasa diarahkan ke moncong pistol, akan ada semacam ketakutan dari hati. Tubuh Fana tidak akan pernah bisa menghentikan peluru. Selama itu mengenai titik kunci, pasti akan menemui jalan buntu. Baru saja, Fatih masih mempertanyakan keaslian pistol di tangan Ye Lingtian, tetapi sekarang dia tidak ragu. Itu memang pistol asli, karena tembakan moncong pistol itu panas, dan langsung menyentuh dahi Fatih. Penuh kekayaan asap mesiu menyebar ke hidungnya. Pada saat ini, pria gemuk itu sangat ketakutan sehingga kakinya lemah, tubuhnya menggigil, dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Ye Lingtian memiliki ekspresi tegas, matanya seperti pisau, tanpa belas kasihan sedikit pun, seperti Raja Neraka yang mengendalikan hidup dan mati. Melalui tindakan Ye Lingtian barusan, Fatih dapat sepenuhnya merasakan bahwa orang di depannya itu pasti tidak bercanda. Jika dia tidak membuka mulutnya, dia akan ditembak, tapi biarkan dia menceritakan rahasianya. Dia sangat acuh tak acuh, akurat omong-omong, dia tidak berani berbicara, karena dia tahu bahwa jika rahasia itu terbongkar, pasti akan membawa banyak masalah baginya.
karena Fatih telah menggantikan identitas Yu Dehai begitu lama. Tentu saja dia sangat jelas tentang dosa berpura-pura memimpin tentara. Selama dia mengakuinya sendiri, dia pasti tidak akan lolos dari sanksi hukum Sia besar, tapi dia masih tidak berbicara. Staf administrasi arsip menjadi sangat penasaran dan tidak bisa tidak mendiskusikan apakah ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Biro Yu ini tidak akan ini. Benar-benar palsu. Jika tidak, mengapa ini anak harus membiarkan dia menjelaskan? Menurut saya, punggungnya pasti tidak bersih, dia semua ditembak di kepalanya. Saya tidak berharap Yuju masih ragu-ragu, bukankah dia benar-benar takut mati? Sebelum 1H, Ye Lingtian mengatakan di depan umum bahwa Fatih meniru Yu Dehai. Tetapi semua orang tidak percaya, dan dia bahkan secara terbuka menuduh Ye Lingtian berbohong. Tapi sekarang, hati mereka sedikit terguncang, dan mereka merasa bahwa memang ada masalah dengan permainan yang tersisa di depan mereka. Hanya saja level mereka terlalu rendah dan mereka tidak bisa berhubungan dengan rahasia beberapa orang besar sama sekali. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik Yuju. Setelah beberapa saat, mata Ye Lingtian membeku ketika dia melihat bahwa Fatih masih melawan. Bang, tiba-tiba suara keras datang lagi, dan semua orang yang hadir terkejut. Pria gemuk itu berpikir bahwa Ye Ling telah menembak dengan tidak bersalah. Kakinya lemas, dan dia sangat ketakutan sehingga dia lumpuh ke tanah. Butuh lebih dari setengah menit baginya untuk kembali sadar dan menemukan bahwa dia tidak memiliki luka dan tidak ada rasa sakit di bagian manapun dari tubuhnya. Aneh. Tembakan itu tidak melukainya sama sekali. Butuh beberapa saat bagi pria gemuk itu untuk memahami bahwa bukan Ye Lingtian yang barusan menembak, tetapi Ye Lingtian menggunakan mulutnya untuk mensimulasikan suara tembakan yang ditembakkan. Tetapi karena saya terlalu panik, saya selalu dalam suasana hati yang tegang, jadi saya tidak menyadari bahwa suara itu palsu, dan langsung ketakutan. Ye Lingtian melakukan ini karena dia ingin membanjiri garis pertahanan terakhir di hati Fatih dan membiarkan dia tanpa pamrih menjelaskan proses menduduki kredit veteran Yu Dehai. Fatih bereaksi. Ini terjadi setelah Ye Lingtian berpura-pura menembak, dan semua orang tiba-tiba menyadarinya. Menakutkan saya, setelah waktu yang lama, itu hanya tembakan palsu. Mendengar nama Yang Tianjun, banyak orang yang hadir menunjukkan ketakutan. Yang Tianjun, orang ini adalah Raja Jahat Yuncheng. Sebagai keponakan Hou Zongyong, Yang Tianjun mengandalkan hubungan ini untuk menggertak pria dan wanita dan menghukum Zhang dengan arogansi. Dapat dikatakan bahwa dia melakukan semua kejahatan. Yang Tianjun telah serakah akan uang dan nafsu sejak dia masih kecil. Seiring bertambahnya usia, dia menjadi lebih agresif, menggunakan identitasnya. Dia menggunakan identitasnya sendiri untuk menangkap gadis-gadis muda di musim bunga di Yuncheng. 5 tahun yang lalu, Yang Tianjun mengikuti Zhong Yonghou ke tempat berburu Sishan untuk berburu kucing. Ketika dia kembali, dia kebetulan melihat seorang gadis cantik secantik bunga dan batu giok, dan dia tercengang seperti dewa. Yang Tianjun segera mengirim bawahannya untuk menyelidiki identitas gadis ini. Ternyata dia hanyalah seorang gadis petani biasa tanpa latar belakang apapun. Pada saat itu, Yang Tianjun juga menghela nafas. Ini benar-benar phoenix emas yang terbang keluar dari kandang ayam. Sejak dia bertemu gadis ini, Yang Tianjun telah berusaha untuk mendapatkannya, tanpa menahan diri, dan menggunakan berbagai cara untuk menganiayanya. Sebagai keponakan dari Hou Zongyong, Yang Tianjun adalah sosok yang layak di Yuncheng. Seorang gadis petani biasa, tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk menentang keinginannya. Setelah Yang Tianjun mendapatkan gadis itu, dia bermain selama beberapa malam di rumahnya sendiri, hampir melemparkan gadis itu sampai mati. Sejak saat itu, Yang Tianjun menjadi lebih arogan. Setiap kali dia melihat seorang gadis cantik, dia akan memerintahkan tangannya untuk membawanya secara paksa ke rumahnya untuk bermain dengannya, bahkan untuk seorang wanita muda dengan seorang suami. Yang Tianjun tidak tahu berapa banyak yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Seringkali setelah hal seperti itu terjadi, Yang Tianjun akan mengandalkan identitasnya untuk menyelesaikan masalah, baik untuk memukuli wanita atau anggota keluarga dengan keras.
atau untuk langsung membunuh mereka yang menganggur dan kejam. Bagaimanapun, dia membungkam para korban itu dan tidak berani menyebarkan berita buruk tentang dia di Cloud City, selain secara paksa menangkap gadis-gadis muda dan wanita muda untuk menghasilkan uang. Yang Tianjun juga dengan panik menindas para pengusaha di Yuncheng, membuat mereka membayar sendiri biaya perlindungan setiap bulan. Pengusaha yang tidak membayar Yang Tianjun biaya perlindungan akan dipukuli olehnya dan kemudian diusir langsung dari Yuncheng. Tentu saja, sebelum dia mengusirnya, dia akan langsung menempati toko dan barang orang lain. Dengan mengandalkan metode ini, Yang Tianjun telah mengumpulkan keluarga yang sangat kaya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Selain memaksa para pedagang untuk membayarnya uang, Yang Tianjun juga menemukan berbagai nama untuk menempati rumah mewah orang kaya di Yuncheng. Semakin mewah rumah, semakin dia menyukainya. Agar tidak memprovokasi dia, banyak orang kaya akan menelan kemarahan mereka dan langsung memberikan rumah mereka. Namun, ada juga lah kecil orang kaya yang tidak menyukai tindakan Yang Tianjun, dan menggunakan koneksi mereka untuk menuntutnya di Hou Mansion, berpikir bahwa Hou Jin yang setia dan pemberani bertanggung jawab atas masalah ini. Namun sayangnya, Hou Zongyong tidak hanya baik, tetapi juga mengatakan bahwa orang-orang kaya ini menggugat keponakannya, dan langsung mengirim orang-orang kaya ini ke penjara dan menyita semua harta mereka. Selain hal-hal jahat ini, Yang Tianjun juga membudidayakan banyak orang kepercayaan di Yuncheng. Orang-orang ini adalah premannya yang paling setia, berpatroli di jalan sepanjang hari. Jika saya mendengar seseorang berani mengatakan bahwa Yang Tianjun tidak, mereka akan langsung memukulnya. Jika pendukung di belakang Fatih adalah Yang Tianjun, itu akan normal baginya untuk melanggar batas penempatan veteran dan menukarnya dengan uang. Tuanku, selama itu yang harus saya katakan, saya sudah menyewa semuanya sekarang. Tolong jangan bunuh aku. Sun Dazuang berlutut di depan Ye Lingtian, dengan putus asa memohon belas kasihan, tidak ingin ditembak mati. Ketika dia mengatakan nama Yang Tianjun barusan, dia berubah menjadi anak laki-laki berusia 2 atau 5 tahun. Jika Yang Tianjun mengetahuinya, dia pasti akan dibalas. Meskipun Sun Dase belum melihat Yang Tianjun sendiri, dia sangat jelas tentang perbuatan Yang Tianjun. Dia tahu bahwa setelah dia menggigit Yang Tianjun, dia pasti akan mati.